Bab 942. Setelah dia selesai mengatakan ini, orang-orang dari seberang sekolah Suanyi menjadi gelisah lagi, dan mereka semua tampak sedikit gelisah. Sekolah Suanyi mereka selalu dihormati dan dihormati. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Yang lebih memalukan adalah He Jiarong sekarang hanya memiliki satu orang, tetapi mereka memiliki lebih dari 20 orang. Tetapi meskipun mereka marah, mereka tidak berani bertindak gegabah. Salah satunya karena Jin Wei tidak berbicara, dan yang lainnya karena kekuatan He Jiarong terlalu kuat dan terlalu kuat, begitu kuat sehingga melebihi imajinasi mereka. Salah satu dari mereka melesat lewat. Itu semua setara dengan mati secara langsung. Menghadapi bahasa Lin Yu yang hampir kasar, Jin Wei meremas tinjunya, ingin bergegas dan merobek He Jiarong ini, tetapi dia tahu bahwa jika dia keluar, dia akan dibodohi oleh He Jiarong. Tampaknya kecuali penjaga air ini, semua dokter misterius adalah kura-kura dengan kepala yang menciut. Lin Yu mencibir dan berkata, beberapa orang memiliki wajah untuk menyebut kakekmu kura-kura. Pada akhirnya, saudaranya terbunuh dan dia tidak berani mengeluarkan kentut. Kamu benar-benar pengecut. He Jiarong, kamu tidak perlu membangunkanku lagi, aku tidak akan tertipu olehmu. Wajah Jin Wei biru dan putih, dan dia menunjuk ke Lin Yu dan berteriak dengan marah, demi keselamatan wakil kepala Rong, aku akan membiarkanmu menghina Jin Wei hari ini. Bahkan jika kamu mengatakan bunga, aku tidak akan meninggalkan halaman ini setengah langkah. Tanggung jawab saya adalah melindungi wakil kepala, jadi hari ini saya bersumpah untuk melindungi wakil kepala kita. Apa yang dia katakan sangat berapi-api dan benar. Dia tidak hanya menemukan wajahnya, tetapi juga menunjukkan kesetiaannya. Mata semua anak buahnya yang menatap Jin Wei tidak bisa tidak lebih mengagumi. Lin Yu dengan tenang tidak berbicara. Dia awalnya ingin menggunakan kesempatan untuk membunuh penjaga air untuk membuat marah Jin Wei dan dokter misterius lainnya berkulit hitam, tetapi yang mengejutkan, Jin Wei ini lebih tenang dan terkendali dari yang dia kira. Terlalu banyak, tapi saya tidak bisa keluar ketika saya di dalam. He Jiarong, kamu tidak perlu memikirkan trik apapun lagi. Aku masih mengatakan itu, jika kamu ingin membunuh wakil kepala kami, injak mayat kami dulu, atau kamu akan mengambil orang-orangmu dan keluar. Jin Wei berkata dengan wajah dingin, jika tidak, polisi atau personel militer akan disiagakan untuk datang sebentar, dan kamu tidak akan bisa bergerak jika kamu mau. Sebenarnya, apa yang dia katakan adalah pendekatan radikal. Dia ingin memaksa Lin Yu untuk melakukannya secepat mungkin. Dia sudah menyapa Yuan He sebelumnya, dan personel militer pasti tidak akan menginjakkan kaki di sini hari ini. Lin Yu tidak tahu ini, kulitnya sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Meskipun Cheng Sen tidak akan membiarkan polisi ikut campur, dia tidak yakin bahwa personel militer tidak akan terlibat. Lagi pula, Yuan He bias terhadap dokter misterius itu. Jadi kata-kata Jin Wei benar, dan semakin ditunda, semakin dirugikan. Lin Yu merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, Saudara Bu, Saudara Niu, keluarlah. Begitu suaranya jatuh, dari halaman sekitarnya, 7 sosok tiba-tiba muncul satu demi satu, berdiri dalam barisan, yaitu Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiu Men, Zhang Laoda, Su Laoxi, dan Li Zhensheng. Ketika Jin Wei melihat sosok-sosok ini, dia tidak bisa membantu tetapi mendengus, seperti yang diharapkan. Dia hanya 8 orang termasuk He Jiarong, dan salah satunya adalah Li Zhensheng yang masih tidak tahu bagaimana cara mendalami seni, dan meskipun mereka bergetar lagi. Kehilangan penjaga air, tetapi tenaga masih sangat memadai, dan pemenang pasti ada di tangan. Ayolah, hari ini kita tidak akan pernah mati. Jin Wei mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berteriak pada Lin Yu dengan bangga. Dia memutuskan bahwa dia secara pribadi harus membunuh He Jiarong hari ini, untuk membuat layanan berjasa,
untuk melindungi Ronghuan, dan juga untuk saudaranya yang sudah meninggal. Saudaraku, sepertinya rencana kita gagal. Lin Yu menghela nafas ringan, dan berkata dengan tajam, Zenseng, Bu Cheng dan yang lainnya, Jin Wei ini lebih tenang dan terkendali dari yang kita duga. Jin Wei dan sekelompok orang berbaju hitam tidak bisa hidup atau mati, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyerang. Pak, tidak apa-apa juga. Li Zenseng berkata, bukankah kita juga memenggal kepala mereka berlima, termasuk penjaga air ini? Tapi kemudian, jika kita ingin membunuh Ronghuan, kita benar-benar harus mengalahkan lebih dari 20 orang termasuk Jin Wei satu persatu. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dan senyumnya sedikit masam. Langkah selanjutnya adalah berhadapan langsung dengan pedang dan senjata sungguhan. Tidak ada ruang untuk spekulasi. Jika dia ingin membunuh Ronghuan, dia hanya bisa mulai dengan tubuh Jin Wei dan yang lainnya. Menginjak masa lalu. Tetapi jika Anda ingin menjatuhkan semua 20 orang aneh ini di sisi berlawanan, berapa yang akan mereka bayarkan? Sekarang ketujuh orang ini berdiri di samping mereka, pada akhirnya, berapa banyak yang bisa berdiri lagi? Zhang Laosan dan Zhu Laosi juga memegang erat pisau di jabat tangan dan menjilat bibir mereka. Mereka tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, mereka mungkin tidak akan pernah bisa hidup kembali, tetapi mereka tidak takut. Sebenarnya, itu mudah. Kita bahkan tidak bisa memisahkan kita bertiga. Bu Cheng berkata dengan acuh tak acuh saat ini, baginya, benar-benar tidak masalah untuk mencapai 3. Aku akan menangani 5 saja, dan kamu bisa membagi yang lainnya. Bai Rentu juga berkata dengan suara yang dalam saat ini, tampaknya diam-diam mulai bersaing dengan Bu Cheng lagi. Membawa pamer bukan ke konsep. Bu Cheng mendengus dan berkata, orang-orang ini bukan orang biasa. Bagimu memang agak sulit, kalau takut, kamu bisa bersembunyi di belakangku sebentar. Bai Rentu berkata dengan ringan. Zhang Laosan, Zhu Laoshi. Mereka berdua sudah lama berhubungan dengan Bu Cheng dan Bai Rentu untuk pertama kalinya, dan mereka jelas sedikit bingung. Pertarungan ini akan segera datang, dan mereka masih ingin bertarung. Namun, karena mereka berdua membuat keributan, ketegangan tiba-tiba menghilang. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Kemudian dia tampak canggung, dan berkata dengan suara keras, pertempuran hari ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, hidup atau mati, dapat bertarung berdampingan dengan Anda, ini adalah kemuliaan besar saya untuk He Jiarong. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu tidak ragu-ragu lagi, dia mencekik pedang di tangannya, menendang kakinya, dan melompat ke arah halaman yang penuh dengan orang-orang berkulit hitam. Li Zenseng dan yang lainnya juga segera mengeluarkan belati atau pisau pendek, meraung, melesat seperti peluru, dan bergegas menuju sisi yang berlawanan. Li Tua, ikuti aku sebentar. Bai Rentu berteriak ke Li Zenseng dengan dingin, dia tahu bahwa Li Zenseng tidak tahu bagaimana menggunakan misteri, dan dia mungkin terluka dalam pertempuran. Jangan khawatir, Tuan sudah menunjukkan saya, dan saya tidak akan menahan Anda. Li Zenseng tersenyum pada Bai Rentu, mengguncang pisau lebar berdaun lebar di tangannya, dan tiba-tiba melaju, dan langsung melampaui Bai Rentu dan bergegas ke kerumunan. Jin Wei melihat Lin Yu dan yang lainnya bergegas, seolah-olah dia melihat nengat terbang menuju cahaya lilin, kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan kemudian dia bergegas ke orang-orang di bawah dan berkata dengan suara dingin, bunuh aku, tidak siapa-siapa. Tinggal. Wow. Begitu kedua kelompok orang itu bertabrakan, mereka bertarung bersama dalam sekejap, mengaum, dan suara benturan senjata. Meskipun ada banyak orang di sekolah dokter misterius, Lin Yu dan yang lainnya bahkan lebih kuat dari yang lain, jadi ketika mereka bertabrakan satu sama lain, Lin Yu tidak kehilangan angin untuk saat ini. Selain itu, Lin Yu dengan pedang Chun Jun di tangannya benar-benar tak terhentikan,
seolah-olah memotong melon dan sayuran, dia langsung menjatuhkannya. Berbicara secara logis, melihat lawan yang begitu kuat, semua orang harus bekerja sama untuk menyerang, tetapi orang-orang berpakaian hitam di pintu dokter misterius menghindari Lin Yu ketika mereka melihatnya, seolah-olah menghindari wabah, mereka takut untuk menghindarinya. Lin Yu sudah lama tidak bertarung dengan sepenuh hati, melambaikan pedang Jun murni di tangannya dan bertarung dengan gembira, tetapi tiba-tiba tidak ada orang di depannya. Dia membalikkan pedang di tangannya dan segera berbalik ke arah hitam orang-orang dengan pakaian bergegas, tetapi orang-orang berbaju hitam ini tampaknya telah mewaspadai hal itu, dan melintas ke sisi lain dengan raungan, dan berlari untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya seperti Chun Seng dan Qiuman. Jelas Lin Yu memainkan efek jera yang hebat, tetapi efek jera ini juga meningkatkan tekanan pada Bu Cheng dan Chun Seng, Qiuman dan yang lainnya, dan orang-orang berbaju hitam semuanya berkumpul bersama mereka. Lin Yu sedikit terkejut saat melihat ini, tapi kemudian dia sangat gembira dan berteriak, "Kakak Bu, tunggu." Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia bergegas menuju aula, tanpa diduga. Orang-orang berbaju hitam ini sangat takut padanya dan memberinya kesempatan untuk membunuh Rong Huan. Sekelompok sampah. Qin Wei berdiri di atas atap dan melihat pemandangan ini. Dia sangat kesal ketika melihat bawahannya begitu takut bertarung. Kemudian, wajahnya tenggelam, tangannya mengepalkan pedang panjang, dan dia melompat menjauh dengan melakukan tendangan voli, memanfaatkan kelembaman saat jatuh. Dari atas ke bawah, dia menebas ke atas kepala Lin Yu dengan ganas. Karena dia jatuh sangat cepat, dan jarak yang dihitung tepat, jadi ketika Lin Yu bergegas ke tangga aula, pisaunya yang jatuh baru saja mengenai kepala Lin Yu. Karena serangan mendadaknya, Lin Yu tidak terduga. Ketika Lin Yu menemukan pisau panjang di kepalanya, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Tapi untungnya, Lin Yu bereaksi dengan cepat. Dia menundukkan kepalanya dan menundukkan tubuhnya. Jun Jian berbalik ke samping dan ke belakang. Zeng. Pisau panjang di tangan Jin Wei kebetulan tertebas berat di tubuh pedang Jun murni di punggung Lin Yu, dan dengan cepat menyayatnya, langsung memicu percikan api.